Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Wahyudinanti, Prodi Pendidikan Geografi UNES. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya dengan judul Pengaruh Media Games Quiz Kahoot terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Geografi materi pokok atmosfer kelas 10 SMA Negeri 4 Magelang tahun 2020. Ikut kita mulai dari bab 1 yakni pendahuluan. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana pendidikan merupakan komponen yang sangat penting untuk menghasilkan atau mewujudkan pembangunan bangsa. Kemudian penerapan pembelajaran kurikulum 2013, yang mana pembelajaran kurikulum 2013 harus menempatkan guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai objek yang aktif. Penerapan pembelajaran yang kurang sesuai dengan pembelajaran kurikulum 2013 akan menghasilkan siswa kurang aktif karena siswa hanya menjadi objek yang pasif, seperti pada observasi di SMA Negeri 4 Magelang pada 11 Desember 2019 lalu. Pada materi pokok atmosfer mengalami penurunan nilai rata-rata pada tahun ajaran 2016-2017 yakni 82,31, kemudian mengalami penurunan pada tahun ajaran 2017-2018 menjadi 80,13, kemudian kembali mengalami penurunan kembali pada 2018-2019 menjadi 77,4. Ternyata hal ini menunjukkan terdapatnya permasalahan dalam hal pemilihan media pembelajaran, sehingga kondisi di dalam kelas tidak semuanya aktif, sehingga diperlukan untuk pembaharuan media pembelajaran yang lebih inovatif, menarik, modern, mudah, efektif, dan disesuaikan dengan fasilitas sekolah. Pemilihan media pembelajaran yang sesuai dapat mengubah suasana proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa lebih antusias dalam proses belajar mengajar, sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih meningkat. Tentunya dalam pemilihan media pembelajaran ini harus mempertimbangkan antara kebutuhan dan kesesuaian zaman. Kemudian peneliti melakukan survei pada StatCounter Global States Mobile and Tablet Operating Market Share Worldwide from January 2017 until December 2019, yakni Android memiliki peminat yang paling banyak dengan persentase 71%. Kemudian data ini didukung oleh Baidu Indonesia dalam situsnya SlideShare, Infographic of Mobile Internet Users Interest or Habit Around 2019, yakni games menjadi konten yang paling banyak diminati daripada konten-konten yang lainnya. Sehingga peneliti akan menggunakan media games Quiz Kahoot sebagai media pembelajaran dalam penelitian kali ini, karena sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian zaman. Maka perlu dilaksanakan penelitian untuk mencari tahu pengaruh media games Quiz Kahoot pada hasil belajar siswa. Kemudian rumusan masalahnya, 1. Bagaimana hasil belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 4 Magelang dengan menggunakan media games Quiz Kahoot dan tidak menggunakan media games Quiz Kahoot? 2. Adakah pengaruh penggunaan media games Quiz Kahoot dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa? Tujuannya, 1. Menganalisis hasil belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 4 Magelang dengan menggunakan media games Quiz Kahoot dan tidak menggunakan media games Quiz Kahoot. 2. Menganalisis ada atau tidaknya pengaruh penggunaan media games Quiz Kahoot dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Kemudian, manfaat secara teoritis akan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pembelajaran geografi pada materi atmosfer dengan mengembangkan media pembelajaran kepada siswa. Kemudian manfaat secara praktis bagi siswa adalah 1. Diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran geografi materi pokok atmosfer. Bagi guru, memberikan masukan pada guru untuk menentukan media pembelajaran yang inovatif. Bagi sekolah, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Kemudian pada bab 2, yakni kajian pustaka, pada deskriptif teoritis akan disajikan pembelajaran, media pembelajaran, Kahoot, hasil belajar, dan materi pokok atmosfer. Jadi penelitian ini akan tertuju pada materi pokok atmosfer dengan media games Quiz Kahoot. Apakah itu media games Quiz Kahoot? Media games Quiz Kahoot adalah sebuah website edukatif yang diinisiasi oleh Johan Brand dan timnya dalam sebuah joint project dengan Norwegian University of Technology and Science.
Kahoot juga merupakan media interaktif yang bertajuk games quiz edukatif yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di sekolah. Berikut merupakan media games quiz Kahoot. Gambarannya adalah seperti ini, yakni ini adalah layar yang disajikan oleh guru dan ini adalah layar smartphone siswa yang diakses dengan dua alamat web yang berbeda. Kemudian, guru akan memberikan kode soal yang harus disubmit oleh siswa, kemudian memasukkan nama. Setelah semuanya ready, kuis akan disajikan. Jadi layar dari guru akan berupa pertanyaan dan layar dari siswa hanya berupa gambar atau kode dengan warna sesuai dengan opsi jawaban yang tersedia. Games ini juga diberikan durasi waktu agar siswa tidak bisa mencontek atau melakukan pelanggaran-pelanggaran atau percobaan percontekan yang lain-lain. Sehingga setelah semuanya selesai, siswa hanya bisa mengklik atau memilih opsi jawaban yang dianggapnya benar. Kemudian setelah itu akan disajikan benar atau salahnya dan skor pada tiap nomor kuis. Berikut adalah kerangka berpikir hasil belajar siswa pada materi pokok atmosfer mengalami penurunan sehingga dilakukan percobaan dengan media games quiz Kahoot pada materi pembelajaran geografi. Pada pelaksanaannya akan dibagi menjadi dua, yakni kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol tidak akan menggunakan media games quiz Kahoot dan kelas eksperimen akan menggunakan media games quiz Kahoot. Yang keduanya akan dievaluasi hasil belajarnya dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kemudian, pada hipotesis H0 tidak ada pengaruh penggunaan media games quiz Kahoot terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran geografi materi pokok atmosfer. HA ada pengaruh penggunaan media games quiz Kahoot terhadap hasil belajar siswa. Kita masuk pada bab 3, yakni metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Magelang, yakni Jalan Panembahan Senopati nomor 42, Jurang Ombok Utara, Magelang Selatan, Kota Magelang. Yang dalam pelaksanaannya diberikan alokasi waktu pada tanggal 24 April sampai 22 Juni 2020 dan pertemuannya akan dilaksanakan 5 pertemuan dengan cara daring. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimental dengan menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan memanipulasi perlakuan yang berbeda pada media pembelajaran yang diberikan. Kemudian populasinya adalah seluruh kelas 10 IPS dengan total 131 siswa. Dengan teknik sampling adalah simple random sampling dengan sampel kelas 10 IPS 3 sebagai kelas eksperimen dan 10 IPS 4 sebagai kelas kontrol. Alat dan teknik pengumpulan data kita menggunakan 4, yakni tes, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk uji hipotesisnya, peneliti menggunakan analisis deskriptif persentase dan analisis regresi linear sederhana, yang mana syarat menggunakan analisis regresi linear sederhana, data yang harus digunakan berdistribusi valid dan reliable. Pada validitas dan reliabilitas telah diberikan hasil kriteria validitas sangat tinggi untuk keduanya, yakni instrumen tes dan observasi. Kemudian untuk reliabilitas dengan nilai reliabilitas tinggi dan sedang. Pada daya beda soal memiliki kriteria daya beda yang cukup dan taraf kesukaran soal, indeks kesukarannya adalah 0,552 dengan kriteria soal sedang. Kemudian uji normalitas telah dilaksanakan dan dihitung menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikasi 0,984 yang mana lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Kemudian untuk uji homogenitas, peneliti telah melakukan perhitungan dengan SPSS dan menghasilkan nilai signifikansi 0,69 yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai distribusi homogen. Kemudian untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan berikut adalah gambaran proses penelitiannya. Penelitiannya berawal dari observasi awal pada Desember lalu, yang mana ini belum terjadi pandemi COVID-19. Kemudian penelitiannya menggunakan virtual atau daring dengan Google Meet dan Zoom, dan melakukan pembuatan grup WhatsApp per kelas untuk monitoring secara lebih lanjut.
Kemudian penyampaian materi juga dilaksanakan secara daring, keduanya menggunakan PowerPoint dan video. Kemudian setelah dilaksanakan penyampaian materi, maka dilaksanakan kuis kepada kelas eksperimen menggunakan Kahoot dan kelas kontrol tidak menggunakan Kahoot, yakni tetap menggunakan PowerPoint. Setelah semuanya selesai, maka ada sesi tanya jawab. Setelah ada sesi tanya jawab, maka diberikan penugasan berupa rangkuman sesi pembelajaran untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran secara daring. Setelah itu, maka dilakukan pengolahan data, pengumpulan data dengan cara daring dengan menggunakan via Google Form. Jadi pengambilan datanya juga daring dan diolah dan dapat dianalisis. Kemudian untuk hasil olah data penelitian tingkat penggunaan media games kuis Kahoot dinyatakan dengan lembar observasi 1, lembar observasi 2, wawancara 1, dan wawancara 2. Untuk lembar tabulasi pada instrumen lembar observasi 1 dinyatakan bahwa ketiga indikator memiliki nilai yang cukup baik, yaitu 9,03, 8,2, dan 8,4 dengan total 823. Maka diberikan nilai deskriptif persentasenya adalah 85,729% dengan kriteria yang sangat tinggi. Kemudian untuk lembar observasi 2 dibantu oleh 5 observer, yang mana 4 observer pembantu dan 1 observer utama, yakni guru geografi, yang mana dari 12 poin maka ada 11 poin yang sudah terrealisasikan, menunjukkan bahwa penelitian diterima dengan kategori yang sangat baik. Dan hasil wawancara juga mengatakan bahwa penggunaan media games kuis Kahoot sangat didukung dan mengasihkan dan menumbuhkan banyak keuntungan semangat membaca bagi siswa. Berikut adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang diberikan pada siswa kelas eksperimen lebih unggul daripada kelas kontrol dari segi kriteria sangat tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi. Kemudian untuk kontrol tinggi, tinggi, dan sedang pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Kemudian untuk uji hipotesisnya menghasilkan koefisien korelasi 0,617 yang artinya 61,7% merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah dari media games kuis Kahoot, dan sisanya adalah 38% atau 0,38 adalah faktor lainnya. Persamaan regresi Y sama dengan 4,579 plus 0,962X. T tabelnya lebih kecil daripada T hitungnya dan signifikansinya 0. Jadi lebih kecil daripada 0,05 sehingga penerimaan hipotesisnya HA diterima dan HO ditolak. Dengan deskriptif persentase 88,43% dan kriteria persentase yang sangat tinggi. Berikut adalah grafik yang ditimbulkan dari persamaan linear geografi. Kemudian pada hasil akhir dapat disimpulkan bahwa penggunaan media, tingkat penggunaan medianya sangat tinggi. Kemudian hasil belajarnya tentu saja lebih unggul kelas eksperimen daripada kelas kontrol, dan uji hipotesisnya semuanya dinyatakan berpengaruh dengan kategori pengaruh yang kuat. Berikut adalah nilai rata-rata nilai siswa pada mata pelajaran geografi materi pokok atmosfer, yang mana dapat dilihat telah terjadi penurunan secara 3 tahun berturut-turut dan terjadi kenaikan. Nah, ini adalah menggunakan media games kuis Kahoot. Jadi ini dapat diuntungkan, media games kuis Kahoot ini menguntungkan pada sisi kualitas dan kuantitas, tidak hanya dilihat dari hasil belajar, namun juga dari peningkatan suasana yang lebih hidup dan aktif. Kemudian untuk bab 5 yakni penutup, kesimpulannya adalah 1. Penggunaan media games kuis Kahoot berdasarkan hasil observasi menunjukkan respon positif. 2. Penggunaan media games kuis Kahoot termasuk dalam kriteria sangat tinggi. 3. Pengaruh antar variabel menghasilkan nilai korelasi yang berkategori kuat dan hasil belajar yang termasuk kategori yang sangat tinggi. 4. Hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih unggul daripada kelas kontrol. 5. Penelitian media games kuis Kahoot perlu dikembangkan guna memberikan hasil yang lebih baik mulai dari teori, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Saran, bagi guru sebaiknya melakukan inovasi terhadap media pembelajaran. Bagi siswa, media pembelajaran Kahoot dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, daya ingat, dan hasil belajar siswa. Bagi sekolah, pihak sekolah harusnya sebaiknya mengadakan pelatihan IT kepada guru agar guru bisa memberikan media pembelajaran yang lebih baik dan dapat dilakukan evaluasi. Terima kasih. Sekian
pemaparan skripsi dari saya. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.